Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi ikut upacara semua? Ikut upacara. Ada yang mau mulai pembelajaran? Coba kalian bisa periksa kanan kiri bawahnya. Ada sampah kan? Kalau ada sampah bisa dibuang. Kemudian mejanya bisa di samping itu sama Pak. Oke, sih. Biar kondisi kelas suasana kelasnya bagi hari ini ya, kita melanjutkan pembelajaran yang lalu ya, tentang DSI ya, dampak sosial informatika ya. Terus di dalamnya juga ada kita belajar berpikir komputasional ya, berpikir kritis juga di dalamnya. Nah, hari ini ya, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menganalisis ya, hasil studi kasus yang ada pada modul ya. Kalian sudah mengerjakan kemarin ya. Nah, terus peserta didik mampu menilai hasil dari rekomendasi studi kasus dari teman kalian nanti yang maju ya. Kemudian peserta didik juga mampu merumuskan apa yang baik dari suatu kasus tersebut. Nah, kemarin studi kasus kita mulai dari identifikasi masalah dan sebagainya ya. Nah, nanti kita pelajari. Nah, tapi sebelumnya ya, ini saya beri form ya. Silakan kalian bisa mengisi terlebih dahulu. Ya. Saya share dulu. Ini linknya yang baru ya Mas. Oke, ini saya kasih form. Nah, form itu ya, Google Form ya. Silakan bisa diisi terlebih dahulu untuk asesmen awalnya. Saya beri waktu 5 menit. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya ya. Tadi itu kan kuis asesmen formatif ya, bahwa 16 personalities itu untuk mengenal kepribadian kalian. Ya, karena itu tadi form asesmen ya, form asesmen formatif. Setelah ini kalian bisa nanti saya tentukan atau kalian tentukan sendiri untuk pembagian kelompok berdasarkan warna kepribadian kalian, warna intelijensi kalian berdasarkan hasil yang kalian dapat. Itu ya. Nah, setelah itu coba nanti bisa dibaca buku paket ya tentang materi berpikir komputasional. Kemudian kalian bisa memulai untuk mengidentifikasi masalah di kehidupan kalian. Ya. Ingat di sini ada identifikasi masalah, saya tegaskan. Terus hari ini juga dari masalah yang kalian sudah pelajari, bisa 1, 2, 3 kelompok untuk maju presentasi ke depan, gitu ya. Oke, bisa dimulai. Coba saya mau tanya dulu, setelah kalian sudah mempelajari buku itu, apa sih identifikasi masalah itu? Apa itu identifikasi masalah? Identifikasi masalah itu maksudnya apa? Mencari suatu masalah gitu ya, mencari suatu masalah di kehidupan kalian. Kemudian, apa maksud identifikasi kriteria? Identifikasi kriteria. Identifikasi kriteria itu maksudnya kalian tuh mencari tahu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kalian dari masalah tersebut. Ini saya langsung kasih contoh ya. Saya kasih contoh pribadi saya.
identifikasi masalah saya kan rumah Sragen ya balik kan PP ya paling itu waktu 1 jam lah. Nah saya di dalam perjalanannya itu menemukan masalah bagaimana cara menemukan jalan tercepat dan terbaik untuk saya PP. Nah, itu masalah saya. Jadi itu masuk identifikasi masalah. Terus di poin kedua, identifikasi kriteria. Apa yang menyebabkan saya dengan masalah tersebut? Nah, identifikasi kriteria saya di masalah saya tentang pencarian jalan tercepat dan terbaik untuk PP. Pertama adalah faktor jarak. Saya pasti mengidentifikasi jarak mana yang paling tepat. Kedua, kondisi jalan. Cepat tapi jalannya jelek kan saya juga nggak mau ya, pada pelek saya ya, kalau motor. Terus ketiga, waktu. Waktu itu sangat penting ya, karena ada momen-momen jalan itu rame-ramenya. Gitu. Nah, jadi saya harus menimbangkan ketiga faktor itu. Nah kemudian, apa yang maksud dengan tetapkan bobot kriteria? Tetapkan bobot kriteria maksudnya apa? Maksudnya adalah kalian harus memberi skor atau nilai dari pengalaman yang tadi sebelumnya. Jadi apa yang kalian ingin prioritaskan? Katakanlah saya tadi masalah saya. Ya saya ingin prioritaskan adalah satu, kondisi jalan itu harus bagus, jangan jelek. Karena saya tadi emang oleh kalau jadi prioritas saya pertama adalah kondisi jalannya bagus walaupun agak jauh. Itu bobot kriteria saya. Kemudian selanjutnya identifikasi alternatif. Nah, dari masalah dan kriteria yang sudah ada, kalian bisa mencari alternatif. Katakanlah alternatif pertama, saya melewati jalan A. Jalan A itu misalnya lewat Kalioso, masuk ke gang desa 1. Nah, itu alternatif pertama. Terus yang kedua, saya lewat Kalioso tapi masuk ke gang desa B. Itu alternatif kedua. Terus ada yang lebih jauh lagi, masuk jalan provinsi. Itu alternatif ketiga. Nah, kita dalam mengidentifikasi masalah harus punya pemikiran kritis tentang alternatif apa yang bisa kita ambil. Fungsinya alternatif apa? Ada yang tahu fungsinya alternatif? Fungsi alternatif adalah sebagai pilihan kedua kita dari pilihan pertama ketika tidak ditemukan. Katakanlah saya tadi lewat jalan desa A, belallah desa A itu pohonnya tumbang di jalan, kan yang mungkin saya nunggu di situ sambil enggak kan ya, berarti kan kayak saya harus menggunakan alternatif berikutnya lewat gang desa gitu. Sampai sini paham ya? Kemudian evaluasi alternatif. Nah, setelah ada berbagai alternatif katakanlah di jalan, nah saya evaluasi, oh ternyata lewat Kalioso masuk desa gang A itu tuh lebih cepat, tapi harus hati-hati karena banyak anak sekolah. Nah, yang kedua itu evaluasi adalah lebih jauh mungkin, tetapi jalannya agak jelek. Katakan. Kemudian yang ketiga agak jauh, tapi bisa jalannya cepat, bisa agak ngebut, jalannya lebar. Nah, itu. Tapi agak jauh. Nah, itu kan evaluasi dari berbagai alternatif. Nah, kemudian masuk ke pilih alternatif terbaik. Nah, dari ketiga itu, saya menggunakan alat ukur waktu. Jadi dari ketiga alternatif tadi, itu bisa gang A, gang B dengan lewat jalan provinsi, itu saya ukur waktu. Kira-kira nih, saya masuk Kalioso itu jam setengah 7. Lah, jarak dari saya Kalioso ke SMA ini itu mana yang paling cepat? Ternyata yang paling cepat adalah lewat jalan provinsi. Walaupun agak jauh, tapi saya bisa ngebut dan jalannya lebar bagus. Nah, itu masuk ke pilih alternatif terbaik. Nah, selanjutnya implementasi keputusan. Jadi keputusan saya setelah mengetahui masalah demikian, variabel yang demikian, terus kriteria demikian, ya, saya memutuskan untuk lewat jalan provinsi. Kemudian dievaluasi keputusan. Evaluasi keputusannya adalah
dengan menimbang saya sudah seminggu, 2 minggu, 3 bulan, 4 bulan untuk PP, ternyata jalan itu memang lebih yang terbaik menurut saya dari PP Sragen ke Solo. Nah, jadi kesimpulannya adalah saya menggunakan jalan provinsi. Ya. Itu contoh kecil dari identifikasi masalah. Nah, silakan kalian bisa berkelompok, berkolaborasi untuk bisa menentukan apa masalah yang ingin kalian identifikasi. Kemudian kalian susun langkah-langkah yang demikian, lalu apa kesimpulannya dari masalah kalian. Oke, silakan bisa dimulai. Ya, sudah 15 menit ya. Oke, sekarang setelah kalian berkelompok, berdiskusi, berkolaborasi dengan teman kalian, saya minta 2-3 kelompok untuk maju presentasi tentang identifikasi masalah dan berpikir ke sini. Oke, sebelumnya saya tawarkan dulu. Adakah yang mau menjadi relawan untuk maju dari presentasinya? Ditanyakan. Berarti tadi intinya masalahnya adalah ini di musim yang ijazahnya, terus evaluasi implementasi itu saya tadi. Jadi kita khususnya kalau misalnya kita akan tetap keputusan-keputusan kan kita juga membinakan, tapi kalau misalnya itu membinakan nanti tiketnya relatif mahal atau biasanya kan ada yang enggak sesuai, biasanya anak kecil kan yang mengelarang beberapa spot di membinakan, tetapi ada spot juga. Jadi belum menjadi tiba. Mungkin bisa disulit. Ya, sekian dari kelompok kita bersama sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dulu. Contoh, kasus pengambilan keputusan. Dulu bakti sosial obat dapat dihasilkan oleh karakter dan desa yang akan dijelaskan oleh pernah dibaca dulu. Lebih efektif dari sekian variasi. Oke, sampai sini ya. Ada yang ditanyakan yang belakang? Dari yang kemarin maju dan dari topik ini, kira-kira apa yang paling bermakna dari pelajaran ini? Apa yang bermakna dari materi hari ini? Apa yang bermakna? Oh ini jadi bahwasannya ya kita ya, dalam kehidupan ini ya itu tuh banyak alternatif untuk kita bergerak gitu ya. Katakanlah kalian nanti nih kalian kelas 11 ya, kelas 11 masuk ke kelas 3 nanti sudah persiapan untuk ke jenjang berikutnya. Nah sejatinya ya, di kelas 12 nanti kalian tuh punya banyak pilihan, ya nggak? Ada yang mau bisa kerja, ada yang mau kuliah, ada yang mau berwirausaha dan sebagainya. Nah, tetapi dalam berpikir dari sini kita harus mampu mengidentifikasi masalah tentang pribadi kita. Kita itu memang cocoknya kemana? Kita tuh mampunya bagaimana? Terus kita itu paling dekat tuh ke alternatif yang seperti apa untuk kerja berikutnya. Nah, itu yang bisa kita ambil dari topik ini, berpikir kritis. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat, sukses untuk kalian semua.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.